Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kiara Pandak 1, yang terhormat Bapak dan Ibu peserta diseminasi CGP Angkatan 11 yang saya hormati, dan terima kasih kepada pemateri yang sudah siap untuk berbagi ilmu untuk kita semua. Dan susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SDN Kiara Pandak 1, yang ketiga diseminasi pemahaman modul budaya positif dan penerapan segitiga restitusi CGP Angkatan 11, dan yang terakhir doa dan penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Kepala SDN Kiara Pandak 1, Ibu Dian Nurhayati SPDML. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Kiara Pandak 01 sekaligus sebagai peserta diseminasi budaya positif yang pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan, akan diikuti oleh kita bersama-sama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi yang telah memberikan rahmat dan jaya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dan melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, peserta diseminasi yang saya hormati, acara diseminasi hari ini suatu syarat untuk guru penggerak, yaitu Bapak Anugrah Fajriansyah SPDSD, yang mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua, semuanya bisa menjadi guru penggerak dari Kecamatan Sukajaya. Nah, diseminasi ini mungkin tidak beda jauh dengan workshop atau seminar, cuman ada perbedaan sedikit. Mungkin kalau diseminasi itu selain memberikan informasi, selanjutnya juga memberikan pengaruh kepada kita agar kita melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan judul yang diangkat oleh guru penggerak ini. Nah, selanjutnya mungkin saya hanya bisa berharap kepada Bapak Andar Anugrah Fajriansyah, selanjutnya ketika nanti mungkin menjadi guru penggerak yang sesungguhnya telah mengikuti step by step suatu kegiatan yang akhirnya bisa nanti lulus menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang telah beliau dapat dari materi-materi awal sampai akhir kegiatan CGP ini bisa bermanfaat bagi kita semua pada umumnya, bagi anak-anak, mungkin bagi dirinya sendiri juga. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Apa yang telah diinformasikan nanti oleh calon guru penggerak kita, mudah-mudahan menjadikan motivasi buat kita dan
bergerak dan tergerak kita semuanya untuk lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi pada karir Bapak dan Ibu masing-masing. Itu saja mungkin dari saya tutup dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SDN Kerapanan 1 yang telah memberikan sambutannya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu doa kepada Bapak Suhendi, Muhammad Suhendi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadilah doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina Rasulillah. Hamdan syakirin hamdan wa yukafi'u majidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jalali. Allah selalu kasih alayhi fidi wa la afina fil jasad wa jalan fil mubarakah firiki wa tawakal qabla al-maut wa rahmatin dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awina alaina fi syakaratin wa kunna jatamin wa fa'in billah. Allahumma sholli salatu dunya ya wal ahwal wal afah wa taqina biha min hajat wa tahiruna biha min masyayat wa tafawna biha innaka ala radhi wa baluna sulbaya min jami'il akhirati hayat wa qadal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna fi qalbina nuran wa ja'alna fi lisanina nuran wa ja'alna fi lisanina nuran. Allahumma ta'ala Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Suhendi yang sudah mendoakan untuk acara kita. Semoga dengan pembacaan doa akan memperlancar acara kita semua. Amin. Untuk selanjutnya yaitu acara kegiatan berbagi praktik diseminasi pemahaman modul budaya positif dan penerapan segitiga restitusi CGP Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Bapak Anugrah Fajriansah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Kerapanan 1, Ibu Dian Mardiati SPDM. Kami ucapkan terima kasih banyak atas izin, support dan dorongan untuk khusus bagi saya pribadi selama ini, sehingga saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya juga berkat support beliau. Dan alhamdulillah di hari ini kita sudah kembali bertemu di momen setelah kemarin pendampingan individu. Untuk saat ini kita ada kegiatan diseminasi. Yang terhormat juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Kerapanan 1. Kalau kemarin kita kegiatan pendampingan individu, untuk saat ini mungkin ada sedikit berbeda Bapak Ibu. Saat ini perbedaannya mungkin lebih kelihatan formal gitu, padahal
biasa aja, santai gitu ya, sambil santai, sambil nggak perlu terlihat kaku Bapak Ibu ya, karena mungkin kelihatan agak tegang direkam gitu ya. Ya Bapak Ibu, sedikit saya informasikan karena memang ini menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan di pendidikan guru penggerak di CGP Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pun sama prosesnya akan begini gitu ya. Dan ternyata ini merupakan salah satu aksi nyata gitu ya, aksi nyata di modul 1. Walaupun memang saat ini saya alhamdulillah sudah sampai di modul 2. Modul 2-nya 2.1, modul pertamanya di modul 2 gitu. Nah, untuk aksi nyata di modul 1-nya, nah ini baru bisa dilaksanakan hari ini. Bapak Ibu, aksi nyatanya mungkin tidak seperti yang di PMM kita ya, topik-topik di PMM gitu. Nah, untuk di guru penggerak, ini mungkin perbedaannya hanya lebih ini saja gitu ya. Dari segi konten muatannya lebih daripada aksi nyata yang ada di topik-topik PMM gitu. Itu saja sebetulnya perbedaannya. Tapi alhamdulillah bersyukur sekali atas restu Ibu Kepala Sekolah juga yang semula seharusnya di minggu-minggu kemarin Bapak Ibu gitu ya, kita bisa melaksanakan diseminasi ini, namun beberapa pertimbangan ternyata kita banyak kegiatan juga, banyak acara juga, sehingga kalau di besok-besok lusa pun juga tidak memungkinkan dan waktunya sudah harus beralih ke modul 2, maka alhamdulillah bisa dilaksanakan di hari ini gitu. Nah, baik Bapak Ibu, kami semua telah meluangkan waktunya setelah melaksanakan kewajiban tugas pokoknya, dan tiba saatnya untuk saat ini kita sama-sama berbagi praktik baik gitu Bapak Ibu ya, sebagaimana di kegiatan sebelumnya di Pombel kita, kegiatan kita istilahnya itu berbagi praktik baik gitu ya. Nah, dan tidak hanya dari saya saja gitu, tapi ya semua guru, Bapak Ibu guru untuk turut serta bisa terlibat gitu. Nah, adapun pada kesempatan ini berbagi praktik baiknya saya akan secara khusus mendiseminasikan apa yang telah saya dapat di modul pertama guru penggerak Bapak Ibu, yang diawali dari kita bagaimana mempelajari, kemudian menggugah kembali, menggali lebih dalam lagi, mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, bapak pendidikan kita, sosok figur seharusnya kiblat kita itu ya ada di kita gitu. Kiblat pendidikan kita itu tidak mesti harus ke barat ya Bapak Ibu, tidak perlu ke barat sana, di Eropa, di Amerika. Nah, ternyata kita pun Indonesia punya sosok pendidikan yang sebetulnya Eropa saja itu banyak mengambil teori-teori beliau. Nah, kita yang punyanya warisan pewaris beliau, masa iya gitu ya tidak mengambil ilmu dari beliau. Itulah bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang sampai saat ini salah satu filosofinya dari asas trilogi pendidikannya itu menjadi simbol logo kementerian kita, dinas kita ya. Tutpuri Handayani, itulah nanti akan kita sedikit singgung ya. Baik Bapak Ibu, untuk saat ini diseminasi kali ini saya akan menyampaikan budaya positif Bapak Ibu, terkait budaya positif. Nah, ini menjadi salah satu keharusan kita sebagai para pendidik untuk menerapkan salah satu poin yang menjadi tujuan cita-cita luhur pendidikan kita, dengan cara menerapkan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah. Nah, yang tentu harapannya sungguh sangat mulia. Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, tujuan diseminasi kali ini berbagi praktik baik terkait pemahaman konsep-konsep kunci yang ada di modul budaya positif CGP
yaitu mulai dari bagaimana perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan belajar, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kedua, berbagai praktik baik pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh setelah menerapkan konsep-konsep kunci yang tadi disebutkan. Baik, Bapak Ibu, ada 5 yang bisa saya rangkum ya, kaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ingin saya awali dulu gitu ya. Jadi supaya kita sadar dulu, ini menjadi fondasi dasar kita dalam memberikan layanan budaya positif, praktek budaya positif di sekolah. Di mana yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak sesuai kodratnya. Jadi Bapak Ibu, ini mengingatkan saja gitu ya, mengingatkan supaya terngiang-ngiang selalu, oh ternyata dalam menuntun siswa itu kita harus menyesuaikan dengan kodratnya. Nah, kodrat itu ada 2 ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, gimana sih maksudnya kodrat alam dan kodrat zaman? Bapak Ibu ya tentu sudah banyak sering kita dengar analogi ketika kita mendidik burung, mengajarkan burung berenang, kira-kira bisa nggak tuh? Mengajarkan gajah untuk memanjat pohon, bisa nggak kira-kira? Mengajarkan ikan untuk berlari di darat. Nah, begitulah kodrat alam peserta didik. Nanti siswa itu dengan berbagai ragam karakternya, mungkin kemampuan dia kebutuhan belajarnya itu senangnya di auditori. Dia itu lebih senang mendengarkan daripada melihat paparan-paparan, melihat visual gitu. Atau mungkin ada kelompok peserta didik yang memang dia senangnya itu visual, menggambar saja gitu ya. Atau lebih kepada grafik-grafik gitu ya. Ibarat sawah Bapak Ibu ya. Ternyata Ki Hajar Dewantara dulu menganalogikan guru itu sama seperti petani. Bapak Ibu coba kita lihat, bayangkan, wah gitu ya, kalau sudah lihat pemandangan sawah yang seperti ini, kalau saya ngebayangin, panennya menang satu mahal gitu ya. Kalau kita punya sawah seluas ini, bukan cuma keindahannya saja gitu, tapi hasil panennya gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu, untuk bisa menghasilkan padi yang hasil panen yang memuaskan, perjalanannya prosesnya tidak mudah. Seorang petani dia harus memilih lahan, tanah yang cocok untuk ditanami jenis padinya. Benihnya pun tidak sembarang benih yang akan ditanam. Setelah tumbuh, petani harus merawat supaya tidak terkena serangan hama, betul ya, menghindari, menjauhkan, membuang jauh-jauh hama yang bisa mengganggu proses pertumbuhan padi tersebut. Nah ini analogi kita sebagai petani itu, guru itu hampir mirip seperti seorang petani juga. Bapak Ibu, coba kita renungkan sedikit bagaimana suasananya, lalu kemudian bagaimana murid itu ketika mereka saling berinteraksi, bagaimana guru juga ketika guru saling tegur sapa, apakah sudah menjadi budaya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita sebagai guru itu menyapa murid gitu ya, apakah ketika siswa lewat kita hari-hari saja, cuek-cuek saja gitu ya, atau malah murid saja yang menyapa kitanya mah santai aja gitu gitu ya. Kemudian bagaimana juga kita menyelesaikan konflik yang terjadi, problem, masalah apapun yang terjadi pada siswa, bagaimana kita cara menyelesaikannya. Nah itu Bapak Ibu, suasana budaya yang berkembang di sekolah kita bagaimana. Lalu kemudian ternyata ini menjadi cermin dari tujuan mulia nilai-nilai sekolah yang kita anut selama ini. Kebayang ya,
oh ternyata iya ya gitu. Berarti keyakinan sekolah kita baru sampai segini gitu. Oke, sudah ada bayangan. Lanjut. Apakah ini pertanyaan yang sangat bagi saya berat Bapak Ibu. Sudahkah budaya positif menjadi karakter baik untuk kita sebagai guru atau sudah menjadi karakter nempel dalam diri peserta didik kita? Saya kalau sudah baca pertanyaan ini, alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata banyak sekali dosa saya gitu ya. Masya Allah gitu. Makin banyak pula gitu ya kesalahan-kesalahan dosa yang selama ini gitu saya sebagai guru gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di budaya positif ada beberapa kunci-kunci konsep Bapak Ibu ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Inilah yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Lalu kemudian ada teori kehukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini ke-6 poin inilah yang akan kita bahas dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Baik, sebelum ke-6 posisi itu saya ingin ke perubahan paradigma belajar dulu Bapak Ibu. Sebetulnya kalau baca modul itu agak lumayan gitu ya, membutuhkan waktu dan pemikiran yang cukup. Tapi ini saya ambil kutipan sedikit kesimpulan-kesimpulan poin-poin pentingnya saja. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah ini lagi-lagi kita kiblatnya ke barat ya Bapak Ibu. Stephen R. Covey itu bilang gini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah selama ini Bapak Ibu kita mungkin belum banyak ada di posisi teori kontrol. Apa sih itu ya teori kontrol gitu. Lalu kemudian paradigma stimulus respon tuh kayak gimana? Nah ini Bapak Ibu sedikit saya kasih gambaran. Kalau saya pribadi ternyata masih lebih banyak di sini di posisi stimulus respon. Nah ketika kita paradigma belajar kita itu, ketika kita memandang realitas kebutuhan kita itu masih dalam benak kita itu masih sama gitu. Kayaknya semua orang juga sama gitu. Nah ternyata teori kontrol. Jadi teori kontrol itu kita lah yang membuat kendali. Bapak Ibu bisa bayangkan kepalkan tangan gitu ya. Lalu kemudian buka. Ketika kepalan tangan ini yang satu kan jempol Bapak Ibu ya. Yang keempatnya ini menggenggam sesuatu. Ketika tanpa jempol Bapak Ibu, apa yang bisa dihasilkan kira-kira? Bayangnya? Nah begitu. Ternyata jempol ini memiliki peranan yang sangat luar biasa. Dan itulah kita. Ternyata kita itu ada di posisi jempol itu Bapak Ibu. Nah, jadi peranannya itu luar biasa. Ketika kepala tangannya dirubah, kalau tadi di jempolnya di luar, sekarang jempolnya di dalam. Kira-kira gimana tuh? Gak bisa kira ya. Nah itulah diri kita Bapak Ibu. Jadi filosofinya jadikanlah kita sebagai pengendali diri kita. Jangan hanya ada di posisi stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia lebih luas, tidak hanya kecil. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Nah ternyata teori kontrolnya tidak selalu perilaku buruk itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, tapi teori kontrolnya adalah setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nah itu nanti akan ke depan saya bahas. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah gitu. Dan selalu ya, seperti yang bahwa model berpikir menang kalah. Ketika kita mengambil sebuah keputusan atau ada posisi gambling, ini kira-kira bisa atau enggak ya, berhasil atau enggak ya. Nah ternyata ganti, sekarang model berpikir kita adalah win-win solution. Yakin pasti bisa. Nah gitu ya. Itu saya pasti bisa. Itu semangatnya di situ. Itu gambaran kecilnya Bapak Ibu. Baik, kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini bahasa zaman dulu ya Bapak Ibu, ini sudah ada ternyata. Jadi disiplin untuk bisa menerapkan disiplin, ya, untuk mencapai sebuah kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, maka murid itu harus merdeka gitu. Syarat utamanya apa? Disiplin yang kuat. Nah, di sini ternyata disiplin yang dimaksud di sini adalah mulai dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ini akan mulai saya kaitkan. Motivasi internal, kenapa dikaitkan dengan motivasi internal? Ya, ketika motivasi internalnya tidak terbangun, maka membutuhkan motivasi eksternal. Tapi Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Makin bingung Bapak Ibu? Nah, nanti akan saya sambungkan. Disiplin positif, nah ini sebuah pendekatan dalam menerapkan disiplin dengan membangun kesadaran akan tanggung jawab dalam diri murid dengan tanpa hukuman dan hadiah atau reward, tetapi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah ini Bapak Ibu, ini ada penekanan di sini. Nah maka penerapan disiplin tujuannya untuk apa sih? Ini menanamkan motivasi intrinsik, ya, baik dalam diri kita sebagai guru maupun dalam diri pribadi murid untuk menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendirinya dengan nilai kebajikan yang mereka yakini, sehingga motivasi intrinsik tersebut memungkinkan mereka dapat mengontrol tindakannya sendiri. Bapak Ibu, ketika ada kesepakatan kelas, misal biasa kita mengawali dengan kalimat negatif gitu ya Bapak Ibu. Misal nih, tidak boleh ngobrol pada saat guru sedang menjelaskan, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah itu kan biasanya diawali dengan kalimat negatif, yang seharusnya ternyata kalau sudah belajar budaya positif itu diganti, tidak pakai kalimat negatif gitu ya, tapi membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, membangun kesadaran untuk siswa mau membuang sampah pada tempatnya itu bukan atas dasar anak itu takut karena ada kesepakatan kelas itu, takut karena takut dihukum oleh Pak Guru, takut tidak mendapatkan hadiah. Nah, tapi betul-betul sadar dalam dirinya bahwa oh iya ya, kalau saya membuang sampah sembarangan, ini akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah itu Bapak Ibu tujuan makna disiplin, penerapan disiplin dalam diri peserta didik. Jadi bagaimana menerapkan budaya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal, bukan dengan hukuman, reward ataupun motivasi ekstrinsik lainnya. Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan universal itu apa saja sih?
Nah ini yang pertama, jadi sudah ada rumusnya Bapak Ibu, sudah ada teorinya Pak. Sudah ada teorinya di modul CGP. Yang pertama boleh dari P5, mulai beriman dan bertambah pada Tuhan yang Maha Esa dan beramal mulia, mandiri, benar kritis, berkinerja global, gotong royong integratif, ataupun dari IBO, Primary Years Program. Sikap murid itu nilai-nilai kebajikan universal itu ketika sikap murid memiliki toleransi sampai komitmen. Lalu kemudian atau boleh juga kita ngambil dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, atau boleh juga dari The Seven Essential Virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, atau 9 pilar karakter dari IHF, cinta Tuhan segenap ciptaannya sampai toleransi, kedamaian, kesatuan. Dua kali ya. Nah, atau dari The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ternyata sudah disebutkan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat nilai-nilai kebajikan universal itu harus ada di antara yang sudah dirumuskan gitu. Ketika tidak ada di sini pun boleh nggak? Ya boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi nilainya itu nyambung gitu, relevan, berkaitan. Nah, jadi peduli, komitmen, semangat, kejujuran, dermawan, kedamaian, ketegasan, dan sebagainya, bersyukur gitu ya. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang harus tertanam dalam diri pribadi peserta didik. Nah, Bapak Ibu, nanti ada PR gitu ya, ada PR sebagai tindak lanjut kita beberapa kelas Bapak Ibu sudah mulai nempel-nempel ya, ada keyakinan kelas. Nah, bagi yang belum, yuk kita bareng-bareng kita bikin, mau di Canva itu lebih bagus, yang tidak ada Canva juga boleh di PowerPoint, di apa, yang penting nanti bisa di print dan ditempel di kelas masing-masing. Kesepakatan kelasnya dari mana? Kesepakatan kelasnya itu nanti Bapak Ibu silakan ngambil dialog dengan peserta didik. Seharusnya memang kesepakatan kelas itu dibuat dan keyakinan kelas itu dibuat di awal semester gitu ya. Tapi tidak apa-apa bagi yang belum tidak ada kata terlambat. Nah, dan Ibu Kepala Sekolah juga sudah siap untuk memfasilitasi nanti dibuatkan di banner ya Bu ya. Nah itu. Ya, jadi nanti setiap kelas itu Bapak Ibu itu harus punya gitu. Nah, ini sebagai upaya penerapan budaya positif di kelas kita, sehingga siswa itu ketika ada anak yang melanggar atau berbuat salah katakan gitu ya, nah kamu lupa ya, kita kan sudah punya kesepakatan kelas nih. Nah, berarti kesepakatan kelas yang belum kamu lakukan itu apa ya, gitu ya? Bukan karena tahu nggak kesalahan yang udah kamu buat, tidak seperti itu ya. Tapi kita ingatkan, anakku, Anda, gitu. Kira-kira kesepakatan dari pelanggaran atau dari anggap perbuatan yang kamu salah tadi itu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang belum kamu lakukan nggak ya? Oh iya Bu, saya sudah belum melaksanakan kesantunan gitu misal gitu. Itu contoh kecil loh gitu ya. Baik, jadi supaya terngiang-ngiang terus. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan pasang ya di semua kelas supaya kelas kita itu kelihatan budaya positifnya ada. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini istilah-istilah mungkin Bapak Ibu ya baru dengar barangkali, dan saya pun baru kali ini lah gitu setelah mempelajari di modul CGP ini. Oh ternyata ada teori motivasi, hukuman, penghargaan sampai ke restitusi. Baik Bapak Ibu, kalau dulu saya pernah share gitu ya di grup itu, nah ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi di file PDF gitu ya. Nah, ternyata ini menjadi bagian dari penerapan
budaya positif yang ketika cara kita menangani siswa yang berbuat kesalahan, katakan kesalahan, maka cara kita bagaimana gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu ada teorinya gitu. Dari mulai motivasi dulu, Bapak Ibu, perilaku manusia itu ternyata menurut Degesen itu ada 3 yang menjadi motivasi ketika dia berbuat sesuatu. Terlepas dari itu salah ataupun benar, dia memiliki 3 motivasi. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan apa yang mereka percaya. Kalau kita renungkan gitu ya, oh iya ya, saya juga begitu tuh selama ini gitu. Nah, tinggal mungkin kita ada di posisi lebih sering ada di posisi mana? Lebih sering berbuat sesuatu itu karena takut akan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan gitu ya. Takut datang terlambat ke kantor, ke sekolah itu karena takut nggak bisa absen atau takut kena omelan ujung kepala bisa atau ingin mendapatkan imbalan ya kayak gitu. Atau ingin mendapatkan reward siapa guru yang paling rajin datang pertama gitu atau pulang paling belakangan gitu. Bandi beda udang mah. Kita berangkat dari ya pokoknya saya mah ingin menjadi diri saya dengan cita-cita saya, dengan motivasi saya. Saya tidak peduli dengan penilaian negatif orang lain, dengan apapun itu. Yang penting saya mah inilah tujuan saya. Nah itu, atau kita berada di posisi yang ini. Bapak Ibu, itu motivasi perilaku manusia. Demikian juga anak. Kita kadang salah menilai. Ketika anak berbuat salah, belum tentu anak itu memang bagi mereka itu sengaja berbuat salah, ya gitu ya. Karena bisa jadi ada motivasi lain, yang kadang kita belum tahu. Nah maka di sana tindak lanjutnya itu ada cara kita menangani. Misalnya nanti di sesi berbagi yang kedua, saya akan berbagi praktek pengalaman yang terkait dengan cara menangani perilaku anak yang salah kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita ke kuis dulu untuk menstimulus pemahaman Bapak Ibu. Kita ke kahoot.it. Oke. Ini berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Sanksi itu bukan hukuman ternyata, sanksi itu konsekuensi. Dan ternyata antara hukuman dan konsekuensi itu 2 hal yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, nanti kita pelajari. Coba kita masuk dulu, pakai nama pendeknya saja ya, Bapak Ibu. Oke, sudah masuk berapa? Baik. Banyak doing. 8. Boleh bebas, karakternya mau pilih yang mana. Nanti Bapak Ibu pertanyaannya ada di layar ya. Jawabannya harusnya true or false. Cuma nanti saya ganti, yang biru itu hukuman, yang false itu konsekuensi. Apa sih bedanya gitu antara hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu bisa nanti sambil dibaca soalnya gitu ya. Ada yang masih berusaha masuk? Sudah siap? Oke, Bunda sudah masuk. Ada yang masih berusaha masuk? Gak ada? Sudah siap untuk mulai? Nah, ini kalau pakai musik lebih seru ini sebetulnya. Nah, oke, siap ya Bapak Ibu ya? Sudah siap? Fokus ke layar. Pertanyaannya ada di monitor. Ya, saya akan klik start dari sekarang. Kalau nggak salah ada 15 pertanyaan atau 10 ya. 1, 2, 3. Awas, 10 detik untuk menjawab. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi?
hukuman yang biru, merah yang konsekuensi. Itu soalnya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo jangan telat 10 detik. Oke. Jawabannya yang benar adalah harusnya ya. Maaf ya. Tuh ya. Ya. Siapa ya? Oke. Pertanyaan pertama masih agak kekok-kekok. Pertanyaan kedua harus lebih ini lagi Bapak Ibu. Coba kita lihat, siap ya. Tepuk tangan. Oh ada scoreboardnya. Wih. Pertanyaan pertama Ibu Andi ini paling tinggi. Oke, siap ya. Nah, masuk ada pertanyaannya. Oh ada 15, ada 15 soal. Siap ya. Next question. Pertanyaan kedua. Silakan, 1, 2, 3. Hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hati-hati. Iya, ternyata itu adalah hukuman ya. Nanti kita bahas. Oke, baik. Coba kita lihat. Wah, ini langsung terbakar. Nah, sudah ada Bapak Hendy menyusul. Next question. Pertanyaan ketiga, Bapak Ibu siap? 1, 2, 3. Prinsipnya cepat tepat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pak Komar nama. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ternyata konsekuensi ya. Baik, kita cek scoreboardnya. Pertanyaan masih maju. Nah, gimana? Baru 3. Tenang, baru 3 masih banyak. Oke, Ayo saya 15 dari. siap. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sabar mencet. Oke, bagaimana? Iya. Benar KB nama. Ternyata itu dianggap sebagai sebuah hukuman. Baik, next. Coba siapa sekarang? Waduh, boleh yang menyusul. Sedikit lagi lama. Ya, kita main-main saja ya Bapak Ibu. Next question. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Wah, gurina naik deh. Iya, konsekuensi. Coba kita lihat. Wih, udah semakin berpanjang ini. Ada konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hai. Oke. Balik sinyal ya, Kak? Iya. Ternyata dianggap sebagai hukuman ya. Baik. Next. Wah, semua betul ya. Oke. Oh, boleh ini kembali. Baik. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya. Apa? Kau udah. Oke, ternyata itu sebagai hukuman ya. Baik. Next question, Bapak Ibu. Siapa? Siapa ya? Masih konsisten nih peringkat 1. Baik. Tenang piala. Next question. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Ya, baik. Oke, itu masih dianggap sebagai hukuman. Siapa sekarang?
Masih bertahan. Masih. Itu RC siapa sih? Itu turun wae. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya marah tak lihat sih. Iya. Pandari nama. Oke. Tuh, iya. salah. Salah lu, Pak. Akhirnya tersusul juga. Kan biar ngeleng. Siap. Next question. Hubungan atau konsekuensi? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Teluk banyak mudah. Oke, 3, 2, 1. Iya. Woi, bertahan Pak Faisal. Dianggap sebagai konsekuensi, betul. Oke, coba. Wih, masih bisa bertahan. Next question. Hukuman atau konsekuensi? Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hati-hati. Ternyata banyak kejebak. Dasar kita naik. Baik, next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk mengejar Benar kami, ketinggalan. Oke, konsekuensi. Udah deh lah. Coba. Oh, Oke, next. Mari kita main basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Pak. Iya, ternyata itu konsekuensi. Jadi ada ternyata, nah di situ beda. Kalau tadi kan nggak ada pelajaran PJOK ya, karena ada PJOK-nya. Ya, tapi karena ini di pelajaran PJOK memang. Nah, di sini Ya, ya. turun deh. Oh, Bertahan. ke-14, hukuman atau konsekuensi membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Oke. Masih ayah. Itu hukuman ya. Oke. Waduh. Woi, bertahan. Pertanyaan terakhir. Ayo. Ya. Hanya Aduh, latih pakai lalu. Iya. Baik. Nama Nusarana. Sudah mulai ada gambaran apa beda konsekuensi dan hukuman? Ada ya. Jadi ternyata dua hal yang berbeda. Hah? Oh. Ya, kita cek. Baik. Kita lihat siapa yang masuk podium. Inilah dia. Peringkat 3. Oke, mau jadi peringkat 2 dan inilah dia peringkat pertama diraih oleh siapa sih? Oh, luar biasa. Lancar aku tadi sudah mendapat. Ya ini penyemangat saja Bapak Ibu ya, lebih konsentrasi. Ya nanti Bapak Ibu silakan praktekkan di buat tes awal gitu ya, boleh pakai kabel, pakai Kebetulan kemarin di kelas 6 gitu. Baik Bapak Ibu, sedikit saya kasih gambaran, nanti bisa dibaca langsung deh. Kita ke ininya saja. Ketika murid melakukan suatu pelanggaran, belum stop. Oke, ketika murid melakukan suatu pelanggaran, Bapak Ibu, terhadap peraturan atau keyakinan kelas kita, biasanya kita lebih cenderung
tindak lanjutnya itu berupa hukuman atau lebih tinggi dari hukuman itu konsekuensi. Nah ternyata yang seharusnya kita harus lakukan itu bukan memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi nih guru yang baik itu akan mencetak muridnya berperilaku dengan motivasi intrinsiknya, yang dia itu sadar akan tanggung jawabnya bukan karena adanya pujian, penghargaan, hadiah ataupun semata-mata dia tidak mau dihukum. Nah ini pelajarannya Bapak Ibu. Kemudian di restitusi ini sedikit refleksi Bapak Ibu, tidak perlu dibaca. Nah pemberian reward atau hadiah, ternyata ini ada teorinya Bapak Ibu, bahwa pemberian reward hadiah mungkin dalam jangka waktu yang panjang ya, ini ternyata dinilai tidak baik, kurang bagus gitu, karena akan menyebabkan anak ya tadi dia akan terbentuk karakter yang lebih mengedepankan motivasi ekstrinsiknya bukan intrinsiknya begitu. Kalau sekali dua kali ya boleh-boleh saja gitu, bahkan perlu juga gitu kalau sekali dua kali, tapi untuk jangka panjang ini ternyata akan berdampak negatif. Bapak Ibu, ini bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman Bapak Ibu itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, begitu. Kalau restitusi itu bersifat pilihan, jadi tidak harus sifatnya gitu. Lalu kemudian hukuman itu biasanya identik dengan berkenaan dengan fisik, gitu ya. Kalau konsekuensi mencakup fisik maupun non fisik. Dari segi munculnya, datangnya problem, hukuman itu awalnya tidak ada kesepakatan dulu Bapak Ibu. Kamu datang terlambat, berdiri di lapangan, kaki diangkat, nah kan gitu ya. Atau kamu kamu udah mukul teman kamu nih, sini kamu, sekarang kamu push up 15 kali. Itu bentuk hukuman spontan biasanya. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu di awal. Nah, nanti bagi yang terlambat untuk tiba di lapangan, kira-kira hukumannya, kita kasih hukumannya apa ya? Sekaligus bahasanya hukuman atau bahasanya dirubah. Konsekuensinya apa ya? Suruh lari aja Pak, atau push up aja Pak. Sekalipun dianggap sebagai hukuman, tapi kalau ada kesepakatan di awal dulu, itu bukan hukuman Bapak Ibu, itu konsekuensi, gitu ya. Nah, ketika anak misalnya coret-coret apa nih meja, nah kita kan suka menghimbau di awal, tolong anak-anak jaga lingkungan kebersihan lingkungan kelas kita, meja jangan suka dicoret-coret ya, tembok juga jangan gitu ya. Nah itu ada kesepakatan di awal, ada himbauan di awal seperti itu. Ketika anak coret-coret, maka kita suruh bersihkan dia. Nah itu bukan sebagai hukuman, tapi konsekuensi gitu. Nah kemudian kalau restitusi itu ternyata cara yang harus kita lakukan menghadapi permasalahan yang dihadapi siswa, kesalahan-kesalahan siswa. Ternyata caranya itu adalah dengan memberikan restitusi. Nah, restitusi itu bagaimana Bapak Ibu? Ada tahapannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Nanti kita bahas di poin berikutnya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, lagi-lagi saya mengingatkan bahwa ketika anak berbuat salah, ternyata belum tentu itu berangkat dari niat dia untuk berbuat salah, tapi mungkin saja kekurangpahaman dia atau memang ada motivasi lain. Nah, karena ini ada teori motivasi kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi terjadinya kesalahan tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan ya. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang tadi ya, yang sudah saya paparkan, nilai-nilai kebajikan yang harus menjadi nilai yang dianut supaya ketika anak berbuat kesalahan itu, nah antara
eh, kesepakatan kelas yang dilanggar atau perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan anak, kita sebagai guru itu ternyata harus selalu mengingatkan anak dengan keyakinan kelas itu. Supaya apa? Supaya nanti sadar, anak itu sadar, oh iya, dan sehingga ingat terus, sehingga tanggung jawabnya pun muncul. Nah, gitu. Kira-kira gitu ya, kesepakatan kelas apa yang belum kamu lakukan terkait apa yang sudah kamu lakukan terhadap teman kamu tadi, gitu. Nah, gitu. Itu ternyata salah satu bentuk restitusi, salah satu cara menangani masalah pada anak. Memang kelihatan kayak gampang gitu ya, tapi praktiknya waduh sungguh luar biasa, butuh perjuangan gitu. Baik, ini pernyataan keyakinan kelas ya tadi, pernyataan universal ya Bapak Ibu yang mudah diingat dan mudah dipahami. Ini 5, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia yang harus selalu kita ingat Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama survival, kebutuhan bertahan hidup. Bisa jadi anak berbuat salah itu karena memang dia mempertahankan hidup dia, gitu ya. Di saat yang lain kita berikan tugas untuk membawa nasi timbel ke sekolah, ada anak satu yang mengganggu atau mengambil jatah makan siang temennya. Nah, sehingga dianggap itu sebagai perbuatan salah. Kenapa dia bisa seperti itu? Ternyata dia ada motivasi lain, lapar, karena dia tidak membawa bekal. Nah, kita sebagai guru kita harus mengidentifikasi itu, menganalisis kenapa dia itu sampai berperilaku seperti itu. Oh, ternyata setelah dianalisis mungkin faktor ekonomi keluarga. Nah, begitu. Itu salah satunya. Cinta akan dan kasih sayang, love and belonging. Begitu. Bisa jadi Bapak Ibu anak berbuat salah, ternyata dia itu butuh love dari kita, butuh kasih sayang dalam bentuk perhatian, pengen capernya gitu ya. Nah, nanti ada di soal lagi kuis Bapak Ibu, hanya 5 soal ya. Jadi dia itu pengen diperhatiin aja sebetulnya gitu. Kebebasan, freedom. Anak kadang Bapak Ibu, anak kenapa sih nggak bisa diam gitu ya? Yang lain fokus diskusi atau mengerjakan LKPD, dia mah malah asik sendiri atau bahkan mengganggu temannya. Bisa jadi dia ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Bagi dia nggak suka tuh belajar diskusi kayak gitu. Dia karena menurut dia itu saya mah senangnya tadi lewat visual gitu, atau lewat tulisan-tulisan, atau lewat menggambar gitu. Dia nggak senang tuh diskusi. Nah, bisa jadi seperti itu karena mungkin bagi dia kebutuhan kebebasan belajarnya yang belum terpenuhi gitu. Kesenangan, fun. Masing-masing anak punya kesenangan tersendiri. Yang senangnya pakai musik, yang senangnya belajar dengan gerakan-gerakan psikomotorik gitu. Ada juga yang memang pendiam. Pendiam itu bukan berarti negatif gitu ternyata Bapak Ibu ya. Bisa jadi kebutuhan belajar dia ya dengan cara dia mah lebih senang belajar sendiri. Mungkin karena perilaku saat ini dia itu masih introvert gitu ya. Dia masih senang menyendiri, masih kurang bergaul dengan teman-teman. Akan kurang pas kalau kita paksakan anak yang model seperti itu, kita paksakan untuk bergaul dengan teman-teman. Selalu gitu ya, selalu dipaksakan. Nah, itu akan kurang pas. Tapi perlu juga untuk dibiasakan. Tapi mungkin caranya tidak harus selalu setiap belajar kita gabungkan dengan kelompok besar gitu. Cukup dengan kelompok-kelompok kecil saja, yang lain 4-5 orang satu kelompok, dia mah mungkin hanya butuh cukup 2 orang saja satu kelompoknya. Nah, mungkin bisa terjadi seperti itu. Kekuasaan, power. Apa yang diinginkan terkait yang harus kita miliki, ya itu biasanya berhubungan dengan kekuasaan. Itu 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, dan ini harus selalu terngiang-ngiang dalam diri kita. Dan oke, nextnya siapkan kembali handphonenya. Kita akan menuju kali ini ke kuisis Bapak Ibu. 2, 3. Oke, silakan dibaca.
Oke, sudah mulai menjawab. Hati-hati. Nggak keluar ya Mbak Edi? Oke, ya. Pertanyaannya dikit Bapak Ibu, cuma berapa ya? 4 atau 5 gitu. Hati-hati. Hati-hati salah pilih. Oke. Untuk kali ini ada remedial ya. Jadi karena soalnya sedikit jadi boleh pertanyaan. Kayaknya belum mencapai 50% nih. Kalau Ya, 50% untuk presentasi akhirnya ya. KKM secara klasikalnya nanti kita remedial. Oke. Oh bener. Gurina juara hiji ya. Terus beres. Bebas kabeh. 4. Nah, ya kuning itu hampir mau sempurna gitu. Karena masih ada merahnya. Ketiganya ke hijau. Ya. Ya sudah. Ya Pak Gede sudah selesai. Sebetulnya tepat juga. Kalau ngejawabnya cepat, jawabannya benar, nanti skor nilai itu lebih ada perbedaan juga sebetulnya. Baik. Siapa yang Burina ya? Satu lagi, jangan sampai salah. Mau tahu terakhir beda sama. Hah? Sama, soalnya sama. Iya, beda sama. Nah, wah, skor tinggi, boleh. Tapi alhamdulillah nggak kurang dari 50%. Masih belum nyampe 50% ternyata. Itu yang udah bener semua, boy. Hebat. Ya. Kalau masih ada merahnya berarti ada jawaban yang salah. Ayah dia Bu, tenang. Oh, masih loading. Itu yang musik kuning sih. Oke. Kena Bu Fitri kena efek itu kan, sinyal malah. Ini karena nggak ke ini bagian jawab. Oke, nggak apa-apa, cukup. Baik, sebentar. Nah, sudah akhirnya, sudah ya. Aduh, udah dicuri kabeh sama poina. Boleh, kita akhiri Bapak Ibu. Ya, jadi Juara satu dapat biskuit. Wih, podiumnya sama ini. Pak Ica. Ya, kedua Muhammad Suhendi. Bukan AMS mah. Kau siapa ya? Baik. Nah, kalau Bapak Ibu. Mau Mas, dia aku mual. Dia aku mual. Ya, kamu ya. Ya, kita lanjut sedikit Bapak Ibu. Menang biskuit 1. Ya, jadi tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ya. Ibu guru bilang, yang ini ya tadi ya. Aku tidak boleh bersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Jadi kesenangan gitu yang tidak terpenuhi di anak, gitu ya. Nah, kita harus cari cara lain tuh
supaya kesenangan anak itu tetap ada tapi tidak berbuat pelanggaran, tidak berbuat salah. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh, gitu ya. Jadi dia capar tuh kayak diperhatiin sama gurunya. Dia udah berusaha menarik perhatian gurunya, tapi gurunya udah nyapa sama sekali. Jadi ada kebutuhan kasih sayang yang dia tidak dapatkan. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, apa nih Bu? Kebebasan. Jadi dia merasa gak bebas tuh belajarnya, pengen cara yang lain gitu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia gak mau tuh dilihatin ke teman-teman yang lain. Maunya tuh dia salah diiniin, karena kan dia merasa gambarnya yang bagus. Nah berarti berkaitan dengan penguasaan. Jadi ada kebutuhan penguasaan yang dia tidak terpenuhi, sekalipun tidak menghadap. Baik. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Yang ini 5 posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah siswa, ada di mana posisi kita? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah ini ternyata sudah rumus Bapak Ibu, tinggal kita memposisikan diri kita ada di mana. Nah ini 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu sangat sangat berpengaruh sekali gitu. Ketika misal anak menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, berbuat salah, kita langsung saya kamu push up 15 kali, kamu udah menyakiti teman kamu. Nah itu posisi kita guru sebagai penghukum. Naik sedikit, kita nggak langsung ngasih push up, tapi mukulin teman itu nggak boleh, itu nggak bagus ya, nanti kamu berdosa. Nah itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, karena dia ada akan timbul dalam hatinya rasa kecewa. Kamu itu menyakiti teman kamu, gitu ya. Nah padahal kita nggak menghukum ya, hanya seolah-olah menceramahi, tapi dalam hati dia itu berontak. Anak itu berontak sebetulnya, nggak mau dia diceramahi seperti itu, gitu ya. Atau lebih naik lagi sedikit. Nah, coba deh, coba ngobrol sama ibu. Barangkali ibu bisa bantu permasalahan kamu. Kita ngobrol di mana ya? Di situ aja yuk. Nah, kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, ada bedanya ya Bapak Ibu ya? Ada bedanya. Nah, merasa diri, memposisikan diri sebagai teman. Lalu kemudian dengan cara curhat atau apa, anggaplah sebagai teman, gimana sih dengan teman gitu ya. Nah itu lebih baik daripada yang dua ini, karena ini akan berdampak terhadap identitas gagal Bapak Ibu, akan membentuk karakter masa depan anak itu. Bisa dipastikan dia memiliki karakter buruk nantinya. Tapi lebih di atas identitas gagal itu, identitas yang sukses itu minimal banget itu kita jadi teman, memposisikan diri sebagai teman. Nah, lebih di atas dari teman adalah sebagai pemantau. Pemantau itu bukan ngeliatin aja gitu, tidak Bapak Ibu, tapi lebih sebatas teman. Kita itu menghitung dan mengukur, mengidentifikasi masalah-masalah anak itu, ditelusuri latar belakangnya apa sih sehingga anak itu bisa berbuat salah seperti ini. Itu pemantau Bapak Ibu. Nah, di atas pemantau adalah posisi kita sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan, posisi kita tidak hanya menelusuri latar belakang gitu ya, kebutuhan dia yang tidak terpenuhi itu apa, tapi cara menyelesaikan masalahnya pun sebagai seorang manajer. Dengan cara sebagai seorang manajer, caranya ya ini, dengan cara segitiga restitusi Bapak Ibu ya.
merasa diri ya sekarang dengan kelas kita kalau dikaitkan dengan apa yang sudah dilakukan yang jasa kalau menurut Bapak kira-kira nih dengan jarak keliling terus melihat tugas kedepannya jasa bisa mengerti dengan materi yang sudah dibahas. Tidak juga. Oke, terus menurut Bapak sih kayaknya pasti ada lain ya selain beberapa ini nggak kira-kira masalah lain. Ya sudah tahu jangan sampai gimana ya cara ya itu bertanya berapa gitu ya bagus baik oke harapan bapak nih mulai hari ini coba deh kira-kira dapat belajar selanjutnya bapak harap dapat bisa lebih baik lagi dari hari ini ya terus lebih mengingatkan kembali yang saya kasihkan dan ya menghormati orang tadi itu ya kedua menghargai diri sendiri jarak tidak akan lagi bisa menjaga teman-teman ya terus menghargai diri sendirinya ya tadi jaraknya berasnya ke bapak ketika jarak nggak ngerti nggak paham ya kalau misalnya ada yang oke siap terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu kalau syuting ya harus perfect gitu. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi minimal Bapak Ibu. Jadi ada tekniknya ternyata. Posisi kita sebagai seorang manajer ternyata sangat sulit gitu pada prakteknya. Kita itu harus memposisikan diri sebagai seorang coach. Ada tekniknya disebut coaching. Coach ketika menyelesaikan sebuah problem, masalah, tugas seorang coach itu kan pelatihnya kalau dalam bahasa kamus, itu bukan kita yang ngasih solusi. Jadi kita sebagai konsultan, tapi kita tidak memberikan solusi. Bingung nggak tuh? Jadi ternyata solusinya itu ada di anaknya, ada di orang yang sedang kita coaching. Nah, bisa nggak tuh? Nah, itulah yang diharapkan. Jadi kita harus punya kemampuan untuk bagaimana menjadi seorang coach terhadap coaching kita. Solusi masalah itu pada poin-poin tertentu ya Bapak Ibu, tapi tidak harus. Kalau kita memberikan solusi namanya konsultan gitu. Lain lagi. Ternyata ini teknik yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan daya kritis anak dan membangun kesadaran anak terhadap tanggung jawab dia, gitu. Jadi ketika kita mau menyadarkan anak itu, biarkan anak sendiri yang mengeksplor pemikiran dia. Oh ternyata iya ya, ada hal yang saya langgar. Oh ternyata iya ya, ada keyakinan kelas yang saya tidak lakukan. Oh iya, ternyata masih ada solusi lain. Jadi Bapak Ibu ini skenario-nya nih. Nah, skenario-nya itu di awal itu jadi si Zahra ini kurang kebaca ya. Zahra itu yang lain kita belajar bersama berdiskusi. Ternyata dia mah asik sendiri. Dia mengganggu teman gitu, keliling-keliling gitu. Nah, akhirnya kan temennya ada yang komplain, Pak si Zahra tuh mengganggu kelompok kami. Nah, awal-awal cuma dikasih teguran. Ternyata sampai 3 kali dia melakukan perbuatan salah. Nah, otomatis kan kita sebagai guru tidak membiarkan begitu saja, gitu. Tapi harus kita berikan tindak lanjut. Nah, dipanggil, kemudian diberikan tindak lanjutnya seperti itu dengan bahasa yang itulah seorang manajer, restitusi yang kita berikan.
Jadi bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bukan juga sebagai seorang teman, bukan juga sebagai seorang pemantau, tapi sebagai seorang manajer yang memberikan coach terhadap coachingnya. Baik, itu skenario kedua hampir mirip dengan sejarah. Nah, Bapak Ibu sedikit di sini ada kan ditanya Zahra, Bapak mau ngajak bicara nih tentang keyakinan kelas kita, jika dikaitkan dengan yang sudah Zahra lakukan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum Zahra lakukan? Pertama, Zahra jawab, menghormati orang lain Pak, kemudian menghargai diri sendiri. Gitu. Jadi dia tidak menghormati teman-teman dan dia tidak percaya diri gitu, karena dia tidak ada sesuatu yang dia tidak kuasai. Apa? Nah ternyata Zahra, menurut Bapak masih ada cara lain. Dengan Zahra keliling melihat tugas teman, apakah Zahra bisa mengerti dengan materi yang dipelajari? Nah, ternyata dia juga sadar, oh iya Pak, tidak juga Pak. Terus menurut Zahra ada cara lain nggak gitu? Dibanding dengan cara Zahra keliling-keliling. Jadi si Zahra itu kenapa dia keliling-keliling? Ternyata jawaban alasan dia nggak mengerti penjelasan saya sebagai guru. Nah, gitu akhirnya kan dia mencari jawaban lain tuh ke teman-temannya, kan gitu ya. Nah, terus kita sadarkan dia dengan cara dia sendiri yang menjawab. Ada cara lain nggak Zahra untuk bisa memahami materi ketimbang dengan cara Zahra harus melihat jawaban dari teman-teman gitu? Ya sebenarnya ada juga sih Pak gitu. Gimana caranya? Ya Zahra nanya aja langsung ke Bapak gitu kan. Nah, itu kan unik ya Bapak Ibu. Kita ngasih konsultasi tapi dia sendiri yang menemukan jawaban. Nah itu setuju gitu. Jadi lebih baik bertanya langsung gitu daripada Zahra harus mengganggu teman gitu. Oke, yang skenario kedua Bapak Ibu, ini sedikit punten karena harus ditampilkan Bapak Ibu. Ya silakan. Bedanya sedikit. Di videonya langsung saja ya, bentar. Yang lain lagi fokus belajar. Nah sementara kalau perhatikan kayaknya ya malah keliling-keliling gitu ya. Kayaknya nggak bisa diam di sama ya nih. Ya senang gitu kalau bisa keliling-keliling gitu. Memang ya kira-kira kenapa tuh ya? Kok yang lain fokus belajar, kok ya malah keliling-keliling? Kenapa? Oke, itu baik. Nah, kira-kira nih Yayan senang, tapi kira-kira kesenangan Yayan itu tadi bisa mengganggu orang lain enggak? Ada orang lain masuk ke dalam
ya oh gitu ya sekarang nah tapi ya ini ya yang lakukan tadi itu kira-kira salah atau enggak ya gimana tuh itu baik kalau menurut bapak sih kalau yang di sosial gitu ya belajar satu kelompok itu masih ada cara lain sebenarnya gimana setuju nggak gitu ya gitu ya oke kira-kira gimana ya supaya masih bisa belajar fokus tapi masih terasa terus menempatkan diri sebagai seorang coach, terus sisi lain kita memposisikan diri harus sebagai seorang manajer. Nah tentu ini membutuhkan keahlian khusus ya Bapak Ibu, tapi untuk selalu dibiasakan. Nah Bapak Ibu, dari paparan tadi itu berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah kita, dan tibalah di penghujung sesi. Bapak Ibu bisa sambil tanya jawab dan mungkin dibatasi karena waktu sudah berakhir. Satu saja harapan, mudah-mudahan satu atau dua juga boleh. Dan terakhir nanti ada refleksi yang bisa Bapak Ibu isi melalui link padlet.com. Ya Bapak Ibu, ada yang bertanya sampai di sini bagaimana? Silakan, harapannya ada satu atau dua gitu ya, supaya ada bisa mengukur oh ternyata ada yang perlu dikeluarkan lagi gitu. Semoga ada kaitan dengan budaya positif. Jadi nanti Bapak Ibu tidak lanjut kita setiap kelas harus ada itu ya, harus ada kesepakatan kelas dan nilai-nilai keyakinan kelas gitu. Memang nggak terlalu detail Bapak Ibu. Kalau harus detail butuh waktu berjam-jam ya. Nah minimal ini gambaran-gambaran singkat saja terkait bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, tujuannya, lalu kemudian bagaimana penerapan segitiga restitusi yang ini menjadi tujuan mulia dari pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang harus kita tempuh. Ada Bapak Ibu? Saya jawabnya? Tidak ada? Kalau dirasa tidak ada, cukup, alhamdulillah, berarti sudah bisa dipahami. Dan Bapak Ibu silahkan nanti mengisi link refleksinya di link padlet.com yang akan saya bagikan di grup kita. Mangga silahkan diisi di sini di sesi paling terakhir saja Bapak Ibu, di board yang paling kanan itu refleksi bagaimana perasaan Anda dan hal baru apa saja terkait pemahaman Anda terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi ya sudah Bapak Ibu saksikan. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, mudah-mudahan dari paparan yang telah saya jelaskan akan membawa manfaat untuk kita, sehingga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing terkait bagaimana kita menerapkan budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Sebelum berakhir, coba semangatnya kita wujudkan dalam tepuk semangat Bapak Ibu supaya video lebih keren ya. Yo, 1, 2, belum tepuk semangat yang biasa ya. Oke, 1, 2, 3 tepuk semangat. Luar biasa. Tepuk kerennya belum, satu lagi. Wow, keren gitu. Wow, keren. Siap ya? 1, 2, tepuk keren. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya. 1, 2,
3. Tepuk keren. Keren. Wow, keren. Oke, luar biasa Bapak Ibu bertemu di simulasi hari ini. Dari saya selaku CGP, terima kasih atas partisipasi dalam berbagi praktik baik gombal kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan saya kembalikan ke Ibu pembawa acara. Terima kasih, mangga Ibu Cici. Terima kasih kepada Bapak Anugrah Fajriansyah yang telah memaparkan tentang materinya yang begitu luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan untuk acara terakhir yaitu kita baca hamdalah ya untuk penutup. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Anugrah Fajriansyah yang telah berbagi ilmu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali dan akan berbagi ilmu kembali bersama Bapak Anugrah Fajriansyah. Mudah-mudahan di kesempatan angkatan selanjutnya pesertanya adalah kita guru SDN Kiara. Amin ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.